Baik, eh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa S2 Matematika dari UI ingin memaparkan sedikit terkait ukuran kinerja komputasi paralel. Di sini ada Fatsa Fidiani Sabila, dengan saya sendiri Siti Hafsah Nurul Arafah, dan juga ada Yuni Alifah. Di sini kami ingin membahas terkait hambatan terhadap kecepatan, ukuran kinerja komputasi paralel, kemudian ada ukuran kinerja komputasi paralel ditinjau dari sisi arsitektur, kemudian juga nanti ada jurnal terkait begitu. Lanjut. Yang pertama masuk ke hambatan terhadap kecepatan. Di sini terdapat dua macam, yaitu yang pertama communication overhead. Banyaknya komputer yang mengakses modul memori yang sama secara bersamaan dengan menggunakan saluran komunikasi yang sama, begitu, mengakibatkan tabrakan sehingga menghalangi proses satu dengan yang lainnya. Kemudian ada yang namanya load balance. Jika kurang hati-hati pada pendistribusian suatu pekerjaan ke dalam proses, akan berdampak pada pembebanan berlebihan pada komponen tertentu. Jadi ini hambatan-hambatan yang biasanya terjadi seperti itu. Bisa dilanjut. Kemudian untuk ukuran kinerja komputasi paralel, di sini ada beberapa macam ya. Ada yang untuk prosesor atau inti, itu menilai kinerja dari unit proses yang biasanya diukur dari kecepatan atau jumlah operasi yang dilakukan selama jangka waktu tertentu. Kemudian ada yang berbentuk untuk kinerja untuk aplikasi paralel, menilai kinerja dari aplikasi paralel yang biasanya diukur dengan membandingkan waktu pelaksanaan dengan unit proses majemuk dan waktu pelaksanaan dengan satu unit proses. Nah, kemudian ada beberapa ukuran yang terkenal untuk algoritma paralel sendiri. Yang pertama, speed up, yaitu perbandingan kecepatan eksekusi suatu program yang dijalankan pada algoritma sekuensial dengan kecepatan eksekusi program tersebut pada algoritma paralel, atau seperti pada rumus di bawah ini. Kemudian yang kedua ada lanjut, efisiensi, yang dimana merupakan perbandingan antara kecepatan eksekusi suatu program yang dijalankan pada algoritma sekuensial dengan biaya yang dikeluarkan untuk algoritma paralel itu sendiri. Lanjut. Yang ketiga ada scalability, yang merupakan ukuran kemampuan sistem untuk meningkatkan atau menurunkan kinerja dan biaya sebagai respons terhadap perubahan permintaan aplikasi dan pemrosesan sistem. Yang terakhir, kami di sini mengambil tentang granularity, yaitu rasio waktu komputasi atau waktu yang dibutuhkan untuk melakukan komputasi tugas terhadap waktu komunikasi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk bertukar data antar prosesor. Bisa dilanjut? Eh, Kemudian ini berdasarkan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh komputasi paralel. Paralelisme dapat diklasifikasikan sebagai dua macam ya. Di sini ada fine sama coarse. Untuk fine sendiri secara umum berupa kinerja komputasi dalam jumlah yang sedikit dilakukan di antara peristiwa komunikasi. Kemudian untuk coarse secara umum berupa kinerja komputasi dalam jumlah yang besar dilakukan di antara peristiwa komunikasi. Lanjut. Kemudian ini akan dilanjutkan oleh Fatsa. Baik, selanjutnya adalah ukuran kinerja komputasi paralel pada arsitektur shared memory. Yang pertama adalah kecepatan atau speed up. Speed up menunjukkan seberapa cepat suatu program dapat dijalankan pada sistem paralel shared memory dibandingkan dengan eksekusi pada sistem serial. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi itu mengukur sejauh mana sumber daya komputasi dapat dalam sistem paralel shared memory dimanfaatkan dengan baik. Efisiensi pada shared memory dipengaruhi oleh efisiensi aplikasi, algoritma, sistem,
komunikasi overhead, dan beban keseimbangan. Yang ketiga adalah skalabilitas. Skalabilitas ini mengukur sejauh mana sistem shared memory dapat meningkatkan kinerjanya dengan menambahkan lebih banyak prosesor atau inti. Skalabilitas yang baik berarti peningkatan dalam jumlah sumber daya yang menghasilkan peningkatan kinerja yang proporsional. Yang keempat adalah granularity. Granularity ini menunjukkan sejauh mana pekerjaan dapat dibagi menjadi unit-unit yang dapat dijalankan secara paralel oleh prosesor atau inti pada sistem shared memory. Pemilihan granularity tergantung pada sifat tugas atau aplikasi yang dijalankan pada sistem shared memory. Jika tugasnya bersifat independen dan dapat dijalankan secara paralel dengan sedikit koordinasi, granularity yang lebih halus dapat memberikan peningkatan kinerja. Namun, jika tugasnya lebih memerlukan koordinasi yang lebih besar, maka granularity yang lebih kasar mungkin lebih sesuai. Selanjutnya, pada distributed memory. Oke, selanjutnya ukuran kinerja komputasi paralel pada arsitektur distributed memory. Yang pertama dari speed up. Speed up atau kecepatan adalah perbandingan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas pada satu prosesor dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang sama pada sistem paralel. Nah, pada arsitektur distributed memory ini, speed up yang ideal akan berbanding lurus dengan jumlah prosesor jika pembagian pekerjaan, komunikasi antar prosesor, dan pengolahan data berjalan secara efisien. Namun, ada batasan pada speed up karena adanya overhead dalam komunikasi antar prosesor dan ketergantungan pada bagaimana pekerjaan dapat dibagi secara paralel. Berikutnya, dilanjut, ada efisiensi. Efisiensi adalah rasio antara speed up yang diperoleh dari implementasi paralel dengan jumlah prosesor dibandingkan dengan speed up yang ideal atau linear dengan jumlah prosesor yang sama. Pada arsitektur distributed memory, efisiensi dipengaruhi oleh overhead komunikasi antar prosesor dan pembagian pekerjaan yang efisien. Semakin tinggi efisiensi, semakin baik penggunaan sumber daya komputasi paralelnya. Berikutnya, ada scalability atau skalabilitas. Skalabilitas mengukur kemampuan sistem untuk meningkatkan kinerja secara linear dengan peningkatan jumlah prosesor. Pada arsitektur distributed memory, skalabilitas yang baik dicapai ketika tambahan prosesor menghasilkan peningkatan kinerja yang proporsional tanpa menambahkan overhead yang signifikan. Ini melibatkan manajemen komunikasi dan koordinasi yang efisien antara prosesor-prosesor. Selanjutnya, ada granularity atau granularitas merujuk pada ukuran pekerjaan yang dapat dibagi dan didistribusikan di antara prosesor-prosesor. Granularitas yang tepat sangat penting dalam arsitektur distributed memory. Pekerjaan yang terlalu kecil dapat menyebabkan overhead komunikasi yang tinggi, sementara pekerjaan yang terlalu besar mungkin tidak memanfaatkan sumber daya paralel secara efisien. Pengaturan granularitas yang baik membutuhkan pemahaman yang dalam tentang algoritma yang digunakan dan karakteristik beban kerja. Selanjutnya, yang ini akan dijelaskan oleh Mbak Hafsah. Baik, kemudian ukuran kinerja komputasi paralel pada arsitektur hybrid distributed shared memory. Yang pertama sama seperti yang tadi ada speed up. Dalam arsitektur hybrid, speed up ini memberikan gambaran tentang sejauh mana kombinasi CPU dan juga GPU dapat meningkatkan kinerja aplikasi secara keseluruhan. Suatu arsitektur hybrid dianggap efektif jika dapat memberikan speed up yang signifikan. Kemudian lanjut, untuk efisiensi. Efisiensi sendiri memberikan informasi tentang sejauh mana sumber daya komputasi termasuk CPU dan GPU digunakan secara efisien. Nah, efisiensi yang tinggi menunjukkan bahwa peningkatan dalam kinerja aplikasi dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Lanjut, untuk scalability dalam arsitektur hybrid, scalability ini mencakup kemampuan untuk mengintegrasikan dan memanfaatkan CPU dan GPU dengan efektif ketika skala beban kerja meningkat.
Sistem yang dapat mengukur meningkatkan kinerja seiring dengan penambahan sumber daya dianggap memiliki skalabilitas yang tinggi. Memiliki skalabilitas yang baik. Satu lagi untuk granularity, ini menjadi kunci dalam memanfaatkan kekuatan paralel dari CPU dan GPU. Pemilihan tingkat granularitas yang sesuai dapat mempengaruhi sejauh mana tugas dapat dibagi dan didistribusikan di antara CPU dan GPU dengan efisien. Seperti itu. Lanjut, Mbak Yuni lagi. Baik, selanjutnya fast parallel Markov clustering Bustamante tahun 2012. Ini adalah salah satu contoh jurnal Markov clustering sebagai algoritma kunci dalam bioinformatika untuk menentukan cluster dalam jaringan. Dengan meningkatnya jumlah besar data pada jaringan biologis, masalah kinerja dan skalabilitas menjadi faktor pembatas kritis pada aplikasi. Dalam jurnal ini memperkenalkan algoritma pengelompokan Markov yang sangat cepat menggunakan CUDA MCL untuk melakukan komputasi matriks-matriks jarang paralel dan normalisasi matriks Markov jarang paralel yang merupakan inti dari MCL. Untuk linknya dapat diakses di link di bawah ini. Berikutnya, ini jurnal yang kedua, Fast-Smith-Waterman Algoritma oleh Bustamante tahun 2014. Dalam bioinformatika, salah satu algoritma standar emas yang menghitung skor kesamaan optimal pencairan antara sequence dalam database sequence adalah algoritma Smith-Waterman yang menggunakan dinamika pemrograman. Membahas kinerja implementasi paralel algoritma Smith-Waterman pada GPU menggunakan CUDA C bahasa pemrograman dengan kompiler NVCC pada lingkungan Linux. Kemudian dalam jurnal ini menilai analisis kinerja menggunakan 3 model paralelisasi, termasuk paralelisasi antar tugas, intrastack paralelisasi, dan kombinasi kedua model. Berdasarkan hasil simulasi, kombinasi kedua model mempunyai kinerja yang baik dibandingkan model lainnya. Selain itu, paralelisasi menggunakan kombinasi kedua model mencapai kecepatan rata-rata 313 kali dan efisiensi rata-rata dengan A faktor 0,93. Untuk linknya ada di bawah ini. Berikutnya. Baik, yang berikutnya adalah contoh. Ya. Berikutnya adalah contoh aplikasi pada arsitektur shared memory yang terdapat pada paper Mitigating the NUMA Effect on Test-Based Runtime Systems yang ditulis oleh Marcos Maronas dan kawan-kawan. Lalu penelitian ini berfokus kepada penggunaan prosesor dengan soket atau chiplet ganda yang biasanya mengungkapkan suatu shared address space yang tunggal. Namun, karena keterbatasan perangkat keras, digunakan pendekatan NUMA atau non-uniform memory access agar setiap prosesor dapat mengakses memori lokal lebih cepat daripada memori jarak jauh. Penelitian ini menggunakan pendekatan baru yang mengurangi efek NUMA pada sistem NUMA dengan menggunakan model pemrograman OMPSS2 yang berupa Test-Based Runtime Systems. Pendekatan NUMA dengan Nanos 6 NUMA Aware System yang menyediakan yang pertama, memori manajemen API untuk mendistribusi data dari soket NUMA yang berbeda. Lalu yang kedua, menyediakan suatu sistem pelacakan data yang melacak lokasi dari daerah memori yang dialokasikan dengan menggunakan memori manajemen API yang nomor pertama tersebut. Lalu pendekatan NUMA ini berhasil mengurangi akses jarak jauh secara signifikan dan meraih sampai 2 kali speed up pada 2 NUMA dan 7,1 kali speed up pada 8 NUMA. Baik, berikut adalah referensi dari presentasi kami. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan, dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.